anak-anak, jumpa lagi sama teacher di sini di hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Nah, di sini teacher ingin memberikan informasi tentang persiapan PAS ya, persiapan penilaian akhir semester ganjil ya. Nah, yang hari ini yang akan teacher kasih kisi-kisinya yaitu kisi-kisi PAS Bahasa Indonesia, nak ya, PAS Bahasa Indonesia. Bisa kalian lihat di sini. Nah, yang perlu dan yang harus kalian pelajari. Nah, ini perlu ingat, nak. Kita PAS pelajari buku dari tema A sampai tema D. Ya, teacher tidak masukkan tema E, ya, karena tema E belum habis, belum selesai ya. Jadi teacher hanya mengambil soal dari tema A, tema B, tema C, dan tema D. Tema A itu mungkin sebagian sedikit ya, tema B juga. Nah, tema C dan D itu yang banyak teacher ambil. Nah, bisa kalian lihat di sini. Yang harus kalian pelajari yaitu yang pertama itu gagasan pokok atau ide pokok, ya. Nah, itu tidak tahu ya, itu masuknya yang mana, ya. Nah, terus teks laporan hasil pengamatan harus kalian pelajari, nak. Apa itu teks laporan hasil pengamatan? Apa langkah-langkahnya? Ya, itu harus kalian pelajari. Kesimpulan. Nah, kesimpulan juga apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Langkah-langkah membuat kesimpulan itu dipelajari. Semua yang berhubungan dengan kesimpulan kalian pelajari. Setelah itu kata tanya. Nah, kata tanya itu ada apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa. Ya, itu juga kalian pelajari. Kata apa misalnya, kata apa itu digunakan untuk menanyakan apa, misalnya itu kata mengapa dan sebagainya. Setelah itu kata baku dan tidak baku, ya. Nah, kata baku dan tidak baku juga apa yang dimaksud dengan kata baku, ya. Contoh-contoh yang kata baku, mengubah kata tidak baku menjadi kata baku misalnya. Nah, selanjutnya itu kalimat efektif, ya. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, ya. Yang pasti kalimat efektif itu kalimat tidak efektif yaitu kebalikan dari kalimat efektif. Selanjutnya teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini banyak, nak. Pengertian teks eksplanasi, unsur-unsur teks eksplanasi, ya. Banyak yang lainnya juga. Sekarang selain yang terakhir itu informasi penting. Nah, itu kalian pelajari juga ya, informasi penting. Nah, sekarang kita masuk ke kisi-kisi PKN, ya, PPKN. Itu juga sama. Yang harus kita pelajari yaitu buku dari tema A sampai tema D, ya. Nah, ini yang harus kalian pelajari itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Penerapan nilai-nilai Pancasila, misalnya sila ke-1, misalnya. Penerapannya itu contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Itu ya. Nah, bunyi sila pada Pancasila, ya. Bunyi sila itu ada 5. Mungkin kalian sudah hafal semua ya, bunyi sila Pancasila. Selanjutnya simbol atau lambang dari sila Pancasila. Simbolnya itu misalnya kepala banteng, padi dan kapas, itu merupakan simbol atau lambang ya. Nah, terus makna persatuan dan kesatuan, ya, hak dan kewajiban, arti atau makna dari tanggung jawab. Apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, fungsi rambu lalu lintas, globalisasi. Nah, globalisasi ini banyak, nak, ya. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Terus dampak positif, dampak negatif, manfaat globalisasi, banyak yang lainnya ya. Itu harus kalian pelajari ya lebih dalam lagi. Habis itu makna dari individualisme. Nah, yang terakhir itu keragaman ekonomi. Keragaman dari ekonomi ya. Nah, ekonomi kita ini beragam-ragam. Nah, apa saja keragaman ekonomi? Yang jelas kalian harus pelajari tentang materi tentang keragaman ekonomi dan yang lainnya. Tuh. Nah, mungkin cukup di situ teacher kasih gambaran yang harus kalian pelajari untuk persiapan kalian PAS pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Oke? Nah,
mungkin cukup di sini penjelasan teacher pada hari ini. Apabila teacher ada kata-kata, teacher mohon maaf. Selamat pagi.